Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M.Edi Suharsongko MPD selaku dosen mata kuliah Perencanaan Sistem Pengajaran PAI. Saya Nur Aini, perwakilan dari kelompok 11, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Dinamika Perubahan Kurikulum 2013. Kelompok 11 ini terdiri dari Mamal Maulana, Nur Aini, dan Mimin Rosita. Dalam materi ini, kita akan membahas ada kompetensi pada kurikulum 2013, materi yang terdapat pada kurikulum 2013, pembelajaran pada kurikulum 2013, dan yang terakhir ada sistem penilaian pada kurikulum 2013. Langsung saja masuk ke pembahasan. Ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rangkaian semua program kegiatan yang telah direncanakan dan diterapkan oleh masing-masing lembaga pendidikan, baik sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Pada pengertian yang bersifat makro ini, maka kurikulum tidak hanya berbentuk draft mata pelajaran atau mata kuliah yang kemudian disajikan kepada peserta didik atau mahasiswa, melainkan semua aktivitas semua dalam pendidikan bisa disebut kurikulum yang harus memuat sejumlah sistem yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ditekankan pada kurikulum 2013 ini, peserta didik harus lebih aktif. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian. Ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Sedangkan pada Permendikbud nomor 54 tahun 2013 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan tertuang pula dalam PP nomor 32 tahun 2013 ayat 2A. Pada PP nomor 32 tahun 2013 sesungguhnya masih tetap ada pada pasal 26 seperti yang disebutkan pada PP nomor 19 tahun 2005 yang isinya jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sama halnya dengan pendidikan menengah umum. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan itu bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan jurusannya. Di mana SKL pada standar kompetensi dan KD kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Kompetensi dasar mata pelajaran wajib memberikan kemampuan dasar yang sama bagi tamatan pendidikan menengah antara mereka yang belajar di SMA dan SMK. Bagi mereka yang memilih SMA tersedia pilihan kelompok peminatan sebagai ganti jurusan dan pilihan antar kelompok peminatan dan bebas. Nama kelompok peminatan digunakan karena memiliki keterbukaan untuk belajar di luar kelompok tersebut, sedangkan nama jurusan memiliki konotasi terbatas pada apa yang tersedia pada jurusan tersebut dan tidak boleh mengambil mata pelajaran di luar jurusan. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL
dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya, sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari peserta didik. Secara umum, perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 pada jenjang SMK atau MAK tidak jauh berbeda pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Pada SMK atau MAK terdapat kelompok mata pelajaran seperti kelompok mapel normatif, kelompok mapel adaptif, kelompok mapel produktif. Dalam kurikulum SMK atau MAK, mapel fisika dikelompokkan dalam kelompok mapel adaptif. Standar kompetensi lulusan yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar yang diperlukan untuk mencapainya. Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 atau kelas 12 disebut dengan kompetensi inti. Mungkin perbandingan KI, SK, dan SKKD tingkat SD atau MI kelas 4 atau tingkat SMA, SMK, dan SMP itu bisa kita lihat di RPP yang mungkin sering kita download banyak di Google ya. Selanjutnya, materi pada kurikulum 2013. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap atau perilaku, seperti yang dijelaskan tadi di atas. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pelajaran tersebut, terutama matematika, disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Selanjutnya, pembelajaran pada kurikulum. Dalam kurikulum 2013 terdapat 2 proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, pembelajaran ekstrakurikuler. Mungkin teman-teman semua sudah mengerti ya pembelajaran ekstrakurikuler itu seperti apa, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin atau setiap minggunya. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dinilai yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Di sini kita juga akan membahas
Model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Berdasarkan Permendikbud nomor 65 tentang standar proses, model pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah: yang pertama ada model inquiry learning, yang kedua ada model discovery learning, dan yang ketiga ada problem based learning. Model based learning ini bertujuan untuk merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata. Yang keempat ada project based learning. Model ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas penilaian pada kurikulum 2013. Jenis-jenis penilaian pada kurikulum 2013 ada penilaian otentik, merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas belajar peserta didik. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip dan pendekatan penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Ada objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektif penilai. Ada terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana. Ada ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Ada transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Ada akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Ada edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan mewakilkan dari kelompok 11. Langsung saja ke kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis sains yang bertujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 adalah bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dari kurikulum ini diharapkan siswa lebih maksimal dalam menjalani proses belajar mengajar dan siswa lebih bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Selain itu, kurikulum 2013 akan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih bagus dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja yang kami bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.